Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Bos Serem. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Cekidot. Desa Sumber berada di ujung kecamatan, dikelilingi sawah dan kebun singkong. Jalan utamanya masih berupa cor semen yang sudah retak di sana-sini. Jika hujan turun semalaman, genangan air bercampur lumpur menutup sebagian jalan. Rumah-rumah di desa itu kebanyakan berdinding papan dan beratap seng. Siang hari terasa panas, malam hari terasa sunyi. Junaidi tinggal di rumah kecil bersama ibunya, Marni. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit paru-paru. Sejak saat itu, Junaidi berhenti sekolah setelah lulus SMP dan mulai bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang ia membantu tetangga memanen padi, kadang menjadi buruh angkut pasir di sungai. Kadang ikut tukang bangunan di desa sebelah jika ada orang yang merenovasi rumah. Penghasilannya tidak menentu. Jika sedang banyak kerjaan, ia bisa membawa pulang 100.000 sehari. Kalau sedang sepi, ia hanya membantu ibunya membuat kerupuk untuk dijual di warung-warung kecil. Rumah mereka sudah lama butuh perbaikan. Beberapa papan dinding mulai lapuk. Jika angin kencang datang, suara seng di atap bergetar keras. Ibunya sering bilang tidak apa-apa, yang penting masih bisa ditinggali. Tapi Junaidi tahu ibunya hanya berusaha menenangkan dirinya. Setiap sore, Junaidi duduk di depan rumah sambil melihat anak-anak kecil bermain bola di lapangan tanah. Ia sering memikirkan hidupnya. Umurnya sudah 23 tahun. Teman-teman sebayanya banyak yang sudah merantau ke kota. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang jadi supir, ada juga yang ikut proyek keluar pulau. Beberapa kali ia mendengar kabar bahwa penghasilan di Kalimantan jauh lebih besar dibandingkan di desa. Suatu siang, sebuah mobil pick-up masuk ke desa Sumber. Mobil itu berhenti di depan rumah Pak RT. Tidak lama kemudian, kabar cepat menyebar bahwa ada mandor proyek dari Kalimantan yang sedang mencari tenaga kerja. Orang-orang mulai berkumpul di balai desa. Junaidi datang bersama dua temannya, Rahmat dan Udin. Di balai desa, seorang pria berusia sekitar 45 tahun berdiri di depan warga. Tubuhnya tinggi dan kulitnya gelap. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Harno, mandor proyek pembangunan gudang dan perumahan di Kalimantan. Pak Harno menjelaskan bahwa ia membutuhkan sekitar 20 orang pekerja. Pekerjaan sebagai kuli bangunan, gaji dihitung harian dan dibayar setiap minggu. Tempat tinggal disediakan berupa barak, makan ditanggung sebagian. Kontrak kerja minimal 3 bulan. Beberapa warga terlihat ragu, merantau jauh bukan hal kecil, perjalanan harus menyeberang laut. Tapi bagi yang tidak punya banyak pilihan, tawaran itu terdengar menarik. Rahmat menyinggal dengan Junaidi. Kalau benar segitu gajinya, lumayan Jun, bisa cepat kumpul uang. Junaidi hanya mengangguk. Dalam pikirannya, ia menghitung-hitung. Jika ia bekerja 3 bulan penuh dan tidak banyak menghabiskan uang, mungkin ia bisa mengganti atap rumah dan memperbaiki dinding yang rusak. Malam itu ia membicarakan hal tersebut dengan ibunya. Marni awalnya diam cukup lama. Wajahnya terlihat khawatir. Ia tidak ingin anak satu-satunya pergi jauh, tapi ia juga tahu di desa itu kesempatan sangat terbatas. "Kamu yakin mau pergi sejauh itu?" tanya ibunya pelan. "Kalau tetap di sini, kapan rumah ini bisa diperbaiki, Bu?" jawab Junaidi. "Aku cuma 3 bulan, habis itu pulang." Ibunya menghela napas. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Kalau memang itu keputusanmu, ibu cuma bisa doa." Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan. Junaidi membeli tas ransel bekas dari tetangga. Ia memasukkan beberapa baju, sarung, jaket tipis, dan foto kecil dirinya bersama ibunya. Rahmat dan Udin juga ikut mendaftar. Total ada 8 orang dari desa Sumber yang diterima oleh Pak Harno. Sejak mendaftar, ada satu hal yang mengganggu pikiran Junaidi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seperti melihat gambaran tempat yang belum pernah ia datangi. Sebuah kota dengan gedung-gedung tinggi berdiri di tengah hutan lebat. Jalanannya lebar dan bersih. Lampu-lampu terang seperti siang hari meski suasananya terasa malam. Ia tidak pernah melihat kota seperti itu secara langsung. Bahkan di televisi desa pun jarang menampilkan kota yang terlihat begitu berbeda. Awalnya ia mengira itu hanya karena ia terlalu sering memikirkan Kalimantan, tapi gambaran itu terasa sangat jelas, seolah ia benar-benar berdiri di sana. Malam sebelum keberangkatan, warga desa mengadakan doa bersama sederhana di rumah Pak RT untuk para perantau.
Setelah doa selesai, satu persatu orang pulang. Junaidi dan ibunya berjalan pelan menuju rumah. Sesampainya di rumah, ibunya menyiapkan nasi dan ikan asin goreng. Mereka makan tanpa banyak bicara. Setelah itu, ibunya memberikan sebuah kain kecil berisi uang tabungan yang selama ini disimpan. "Ini buat pegangan kalau ada apa-apa," katanya. Junaidi sempat menolak, tapi ibunya memaksa. Akhirnya ia menerimanya dan menyimpannya di dalam tas. Malam itu, ia tidur lebih awal, namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam tidurnya, ia merasa berdiri di sebuah jalan yang sangat lebar. Di kiri dan kanan berdiri gedung-gedung tinggi yang kacanya memantulkan cahaya terang. Tidak ada suara serangga atau angin seperti di desa. Yang terdengar justru suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang tidak terlihat jelas wajahnya. Ia menoleh ke belakang. Yang ada hanya hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi. Ia bingung bagaimana bisa ada kota sebesar itu di tengah hutan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. "Junaidi." Suara itu tidak keras, tapi jelas. Ia mencoba mencari asal suara tersebut. Dari ujung jalan, ada sosok berdiri membelakanginya. Tubuhnya samar. Orang itu seperti memberi isyarat agar Junaidi mendekat. Langkahnya terasa ringan saat berjalan ke arah sosok tersebut. Semakin dekat, lampu-lampu kota semakin terang. Ia merasa seperti sedang menuju tempat yang memang sudah lama menunggunya. Sebelum sempat melihat wajah sosok itu, ia terbangun. Nafasnya sedikit terengah. Ruangan masih gelap. Ia bisa mendengar suara ayam jantan dari kejauhan. Ia duduk di atas kasur tipisnya dan mencoba menenangkan diri. Ia mengusap wajahnya. "Cuma mimpi," gumamnya pelan. Namun perasaan aneh itu tetap ada. Bukan hanya takut, ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar tinggi, mobil pikap Pak Harno sudah menunggu di ujung jalan desa. Warga berkumpul untuk melepas para perantau. Beberapa ibu terlihat menahan tangis. Junaidi memeluk ibunya cukup lama. "3 bulan, Bu. Habis itu aku pulang." Ibunya hanya mengangguk sambil menepuk punggungnya. Ia naik ke bak mobil bersama teman-temannya. Tas-tas mereka ditumpuk di tengah. Mesin mobil menyala, lalu perlahan meninggalkan desa Sumber. Dari atas mobil, Junaidi menoleh ke belakang. Ia melihat ibunya masih berdiri di pinggir jalan sampai rumah-rumah mulai tak terlihat lagi. Angin pagi menerpa wajahnya. Di dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja keras dan kembali membawa hasil. Namun jauh di dalam pikirannya, bayangan kota yang muncul dalam tidurnya semalam masih teringat jelas. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur biasa. Mobil pick-up yang membawa Junaidi dan teman-temannya berhenti di terminal kabupaten menjelang siang. Dari sana, mereka naik bus menuju pelabuhan. Perjalanan darat memakan waktu berjam-jam. Jalan berkelok dan panas membuat beberapa orang mabuk perjalanan. Udin bahkan sempat muntah 2 kali dan jadi bahan candaan Rahmat. Junaidi lebih banyak diam. Ia duduk dekat jendela, melihat sawah dan rumah-rumah kecil berganti menjadi bangunan kota yang lebih padat. Sesekali, ia memeriksa tasnya, memastikan barang-barangnya aman. Sore hari mereka tiba di pelabuhan. Bau air laut dan solar langsung terasa. Kapal yang akan mereka tumpangi terlihat besar, catnya sudah mulai pudar. Mereka tidak mendapatkan kamar, hanya tempat di dek bersama penumpang lain. Banyak juga pekerja dari daerah lain yang tujuannya sama, mencari nafkah di Kalimantan. Malam di atas kapal terasa berbeda. Angin laut cukup kencang. Beberapa orang menggelar tikar seadanya. Pak Harno mengumpulkan semua pekerjanya dan memberi arahan singkat tentang lokasi proyek dan aturan selama bekerja. "Kita di sana kerja serius, jangan macam-macam, jangan keluar area tanpa izin," katanya tegas. Rahmat berbisik pada Junaidi, seperti mau masuk barak tentara saja. Junaidi hanya tersenyum tipis. Selama di kapal, ia beberapa kali berdiri di tepi dek melihat laut gelap. Lampu kapal memantul di permukaan air. Ia mencoba menikmati perjalanan, tapi pikirannya sering kosong. Setiap memejamkan mata, bayangan yang sempat ia lihat sebelum berangkat muncul lagi sekilas. Ia tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Ia takut dianggap aneh. 2 hari kemudian, kapal merapat di pelabuhan Kalimantan. Udara terasa lebih lembab dan panas dibandingkan di kampungnya.
Dari pelabuhan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan truk terbuka yang sudah disiapkan pihak proyek. Semakin jauh mereka meninggalkan kota pelabuhan, pemandangan berubah menjadi hutan lebat. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah merah yang berdebu. "Ini hutannya luas banget," kata Udin sambil melihat keluar. Rahmat menimpali. "Katanya di sini kalau orang hilang susah dicari." Pak Harno yang duduk di depan menoleh sedikit. "Jangan banyak omong yang gak perlu, fokus kerja saja nanti." Junaidi memperhatikan hutan itu dengan seksama. Entah kenapa, ada rasa seperti pernah melihatnya, padahal ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Kalimantan. Hutan itu terlihat tidak ada ujungnya. Kadang di sela-sela pepohonan, terlihat lahan yang sudah dibuka untuk proyek atau kebun. Setelah hampir 5 jam perjalanan dari pelabuhan, truk berhenti di sebuah area terbuka. Di sana sudah berdiri beberapa bangunan panjang beratap seng. Itulah barak pekerja. Tidak jauh dari situ, terlihat rangka bangunan yang masih dalam tahap awal pembangunan. Area proyek cukup luas, tanahnya diratakan, beberapa alat berat terparkir di sisi kanan. Di belakang barak, hutan kembali mengelilingi lokasi itu. Pak Harno turun lebih dulu dan mengajak mereka berkumpul. Ia membagi kamar barak. Satu kamar diisi 4 orang dengan ranjang tingkat dari besi. Junaidi satu kamar dengan Rahmat, Udin, dan seorang pekerja dari Jawa Tengah bernama Slamet. Barak itu sederhana, lantainya semen kasar, dinding papan, dan hanya ada satu kipas angin yang berputar pelan. Kamar mandi berada di luar, menggunakan air dari penampungan besar. Sore itu mereka diberi waktu istirahat. Besok pagi, pekerjaan dimulai. Junaidi duduk di ranjang bagian bawah sambil membuka tasnya. Ia mengeluarkan pakaian dan menyusunnya di sudut ranjang. Slamet mengajaknya berkenalan lebih jauh. Tanya Slamet, "Baru pertama kali ke sini?" Jawab Junaidi. "Iya." Slamet mengangguk. "Biasanya kalau sudah biasa, orang betah. Gajinya lumayan." Menjelang maghrib, langit mulai gelap lebih cepat dibandingkan di kampungnya. Suara hutan mulai terdengar jelas. Serangga bersahut-sahutan. Beberapa pekerja duduk di luar barak sambil merokok. Setelah makan malam sederhana yang disediakan dapur umum, sebagian pekerja langsung masuk kamar untuk istirahat. Perjalanan panjang membuat badan lelah. Junaidi awalnya juga ingin langsung tidur. Namun udara di dalam kamar terasa pengap. Ia memutuskan keluar sebentar mencari angin. Rahmat ikut menyusulnya. Mereka berdiri di belakang barak. Dari situ terlihat hutan yang gelap. Tidak ada lampu selain dari area proyek dan barak. Di luar itu hanya hitam. Junaidi memandangi pepohonan di kejauhan. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu yang membuatnya menyipitkan mata. Di balik celah pepohonan, tampak cahaya. Bukan cahaya senter atau api unggun. Cahayanya banyak dan berderet, seperti lampu jalan. Ia menggeser posisi sedikit untuk memastikan tidak salah lihat. "Mat, kamu lihat itu enggak?" katanya pelan. "Lihat apa?" Rahmat mengikuti arah pandang Junaidi. "Itu, di balik pohon, kayak ada lampu." Rahmat mengerutkan dahi. "Mana? Gelap gitu?" Junaidi menunjuk lebih jelas. Dari tempatnya berdiri, cahaya itu terlihat seperti barisan lampu yang teratur. Bahkan samar-samar seperti ada bentuk bangunan tinggi di baliknya. "Serius, itu ada lampu kota," kata Junaidi. Rahmat tertawa kecil. "Kota apaan? Di sini hutan semua. Kota paling jauh 2 jam dari sini." Udin yang mendengar pembicaraan mereka ikut keluar. "Ada apa?" Junaidi bilang lihat kota, jawab Rahmat sambil terkekeh. Udin memandang ke arah yang sama. Ia memicingkan mata cukup lama. "Nggak ada apa-apa, Jun. Itu cuma gelap." Junaidi merasa bingung. Cahaya itu masih terlihat jelas di matanya. Bahkan ia seperti bisa melihat garis bangunan yang berdiri tegak. "Coba kalian lihat lebih fokus," katanya agak kesal. Rahmat menggeleng. "Kamu kecapean kayaknya. Perjalanan jauh." Junaidi tidak menjawab. Ia terus memandangi arah tersebut. Selama beberapa detik, cahaya itu tampak stabil. Lalu perlahan meredup, seperti lampu yang satu persatu dimatikan, sampai akhirnya benar-benar gelap. Ia terdiam. "Apa masih ada?" tanya Udin. Junaidi menggeleng pelan. "Sudah hilang."
Rahmat menepuk bahunya. Sudahlah, masuk saja. Besok mulai kerja. Jangan kebanyakan pikiran. Mereka kembali ke kamar. Namun pikiran Junaidi tidak bisa tenang. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan hayalan. Bentuknya terlalu jelas untuk disebut bayangan biasa. Di ranjang, ia berbaring menatap langit-langit. Kipas angin berputar pelan di atasnya. Suara dengkuran mulai terdengar dari ranjang atas. Ia mencoba menutup mata, tapi setiap kali hampir tertidur, bayangan cahaya tadi muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah berada tepat di depan barak. Ia membuka mata kembali dan duduk. Ia menoleh ke jendela kecil kamar yang menghadap hutan. Tidak terlihat apa-apa selain gelap. Beberapa menit kemudian, rasa lelah mengalahkan pikirannya. Ia akhirnya tertidur, meski dengan perasaan tidak nyaman. Di luar barak, hutan tetap sunyi. Tidak ada siapapun yang menyadari bahwa malam pertama di tempat itu sudah memberi tanda yang tidak dipahami oleh siapapun selain Junaidi. Pagi itu suasana barak sudah ramai sebelum matahari naik tinggi. Beberapa pekerja mandi bergantian di kamar mandi luar. Suara ember beradu dengan lantai semen terdengar bersahutan. Bau kopi hitam dari dapur umum menyebar sampai ke depan kamar. Rahmat turun dari ranjang atas sambil menguap. Ia melihat ke ranjang bawah yang biasanya ditempati Junaidi. Kasurnya kosong. Selimutnya terlipat rapi di ujung. "Jun sudah bangun duluan?" tanya Udin yang sedang memakai sepatu. Rahmat mengangkat bahu. "Mungkin ke kamar mandi." Mereka tidak terlalu curiga. Banyak pekerja bangun lebih awal untuk antre mandi. Mereka pun bersiap dan keluar menuju tempat apel pagi. Semua pekerja dikumpulkan di depan barak. Pak Harno berdiri sambil membawa papan dan daftar nama. Ia mulai memanggil satu persatu untuk memastikan kehadiran. "Selamat, hadir. Rahmat, hadir. Udin, hadir." Nama-nama lain dipanggil. Namun Rahmat mulai merasa aneh karena nama Junaidi belum terdengar. Setelah daftar hampir selesai, Rahmat mengangkat tangan. "Pak, Junaidi belum dipanggil." Pak Harno lihat daftar di tangannya. Ia membolak-balik kertas tersebut. "Junaidi yang mana?" "Yang satu kamar sama saya, Pak, dari Desa Sumber," jawab Rahmat. Pak Harno mengernyit. Ia kembali melihat daftar lebih teliti. Di sini tidak ada nama Junaidi. Rahmat tertawa kecil, mengira mandornya bercanda. "Mungkin kelewat, Pak." Pak Harno menyerahkan daftar itu pada asisten lapangan yang berdiri di sampingnya. "Coba lihat lagi." Asisten itu membaca satu persatu nama dengan suara pelan. Ia menggeleng. "Tidak ada, Pak." Suasana mulai terasa janggal. Udin ikut mendekat. "Semalam dia masih tidur di kamar, Pak. Masa namanya nggak ada?" Pak Harno terlihat kesal. "Kalian jangan main-main. Semua yang berangkat kemarin sudah didata dari awal." Rahmat bersikeras. "Kami berangkat bareng dari desa, naik mobil sama-sama, di kapal juga sama." Beberapa pekerja lain mulai memperhatikan. Selamat yang sekamar dengan mereka ikut angkat bicara. "Betul, Pak. Dia satu kamar sama kami." Pak Harno menarik napas panjang. "Kalau memang sakit, bilang saja. Jangan bikin ribet pagi-pagi." Rahmat dan Udin langsung berlari kembali ke barak untuk mengecek kamar. Pintu kamar mereka terbuka. Ranjang Junaidi tetap kosong. Tasnya tidak ada. Tasnya mana?" tanya Udin panik. Rahmat melihat ke sudut kamar tempat Junaidi menyimpan barang. Kosong. Tidak ada pakaian, tidak ada jaket, tidak ada foto kecil yang sempat ia lihat kemarin saat Junaidi membongkar tas. "Dia pergi kemana pagi-pagi begini?" gumam Rahmat. Mereka keluar lagi dan mencari ke sekitar barak. Kamar mandi kosong, dapur umum juga tidak ada. Pak Harno datang menyusul dengan wajah tegang. "Mana orangnya?" "Nggak ada, Pak. Barang-barangnya juga hilang," jawab Rahmat. Pak Harno langsung menelpon pihak kantor proyek untuk memastikan daftar pekerja yang resmi terdaftar. Beberapa menit kemudian ia mendapat jawaban. "Data yang masuk cuma 8 orang dari Desa Sumber. Tidak ada nama Junaidi," katanya tegas. Rahmat terdiam. "Pak, kami berangkat 9 orang. Di data saya cuma 8, jawab Pak Harno sambil menunjukkan pesan di ponselnya. Udin terlihat pucat. "Gak mungkin, Pak. Dia jelas ikut." Perdebatan kecil terjadi. Beberapa pekerja lain ikut mengingat-ingat. Ada yang merasa samar pernah melihat Junaidi tapi tidak yakin. Ada juga yang bilang mungkin Rahmat dan Udin salah hitung. Selamat mencoba menenangkan. "Coba diingat lagi,
Waktu di kapal, dia tidur di mana? Rahmat terdiam beberapa detik. Ia berusaha mengingat. Di dek kapal mereka memang berkumpul. Tapi ia tiba-tiba merasa gambaran itu seperti kabur. Wajah Junaidi terasa jelas, tapi detail perjalanannya mulai terasa aneh. Udin memegang kepalanya. Semalam dia masih ngobrol sama kita di belakang barak. Pak Harno mulai kehilangan kesabaran. Kalau memang ada orang hilang, kita cari. Tapi jangan sampai ini cuma salah paham. Pencarian kecil dilakukan di sekitar area proyek. Beberapa pekerja menyebar ke sisi hutan yang dekat dengan barak. Namun setelah 1 jam, tidak ada hasil. Saat kembali berkumpul, suasana makin tegang. Rahmat terlihat gelisah. Ia menatap ke arah hutan cukup lama. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Semalam, aku sempat bangun." Udin menoleh cepat. "Bangun kenapa?" "Aku dengar suara pintu kamar kebuka. Kukira Slamet mau ke kamar mandi. Tapi pas kulihat, itu Junaidi." Semua orang terdiam. "Dia ngapain?" tanya Pak Harno. "Dia jalan keluar pelan-pelan. Aku panggil namanya pelan, tapi dia nggak jawab. Kupikir dia cuma mau cari angin," kata Rahmat. "Kenapa nggak kamu bangunin kami?" Udin mulai panik. Rahmat terlihat menyesal. "Aku kira dia cuma sebentar." Pak Harno memandang tajam. "Dia ke arah mana?" Rahmat menelan ludah. "Ke belakang barak, ke arah hutan." Beberapa pekerja saling pandang. Hutan di belakang barak memang langsung rapat tanpa pembatas jelas. "Kenapa kamu nggak cerita dari tadi?" tanya Slamet. "Aku baru ingat," jawab Rahmat lirih. Pak Harno langsung memerintahkan beberapa orang membawa senter dan parang. Mereka kembali menyisir bagian hutan yang lebih dalam. Tanah di belakang barak masih terlihat bekas pijakan sepatu pekerja. Namun, setelah masuk beberapa meter ke dalam hutan, tanah menjadi lebih lembab dan sulit dibedakan jejaknya. Udin melihat sesuatu di tanah. "Pak, ini kayak bekas sepatu." Semua mendekat. Memang terlihat bekas pijakan yang mengarah ke dalam, namun hanya beberapa langkah lalu menghilang di tanah keras bercampur daun kering. Pencarian berlangsung hampir 2 jam. Hasilnya nihil. Saat kembali ke barak, suasana tidak lagi seperti pagi tadi. Pekerja lain mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang mungkin Junaidi kabur, ada juga yang merasa ada yang tidak beres. Udin duduk di tangga barak dengan wajah pucat. "Dia semalam lihat cahaya itu lagi," katanya tiba-tiba. Rahmat menoleh. "Cahaya apa?" "Yang dia tunjukin kemarin malam, katanya kayak lampu kota di balik hutan," jawab Udin pelan. Beberapa pekerja yang mendengar langsung saling pandang. Pak Harno mengerutkan dahi. "Cahaya apa lagi?" Rahmat terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Semalam sebelum tidur, dia bilang masih lihat lampu itu. Aku nggak percaya, kupikir cuma halusinasi." Slamet terlihat mulai tidak nyaman. "Di sini memang sering ada cerita aneh-aneh," katanya pelan. Pak Harno memotong cepat. "Jangan mulai macam-macam. Kita ini kerja, bukan cari cerita." Namun di wajahnya sendiri terlihat keraguan. Hari pertama kerja akhirnya berjalan tanpa semangat. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Setiap kali ada suara dari arah hutan, beberapa pekerja langsung menoleh. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, Rahmat tanpa sadar melihat ke arah pepohonan di belakang barak. Sekilas ia merasa melihat titik cahaya kecil di antara batang pohon. Ia berkedip beberapa kali. Cahaya itu seperti bergerak pelan lalu menghilang. Rahmat tidak berani berkata apa-apa lagi. Satu hal yang jelas, sejak pagi itu, keberadaan Junaidi menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia seperti ada dan tidak ada dalam waktu yang sama. Data resmi tidak mencatat namanya, barang-barangnya hilang, dan satu-satunya petunjuk hanya cerita tentang langkahnya yang mengarah ke hutan saat malam masih gelap. 2 hari setelah Junaidi dinyatakan hilang, pekerjaan di proyek tetap berjalan. Tapi suasananya berubah. Tidak ada lagi canda berlebihan saat istirahat. Setiap orang bekerja lebih diam dari biasanya. Pak Harno sudah melapor ke pihak perusahaan dan juga ke aparat setempat. Namun karena tidak ada bukti jelas, pencarian resmi belum dilakukan secara besar-besaran.
Siang itu, Pak Harno bersama Rahmat dan Udin pergi ke kampung terdekat yang jaraknya sekitar 30 menit dari lokasi proyek. Mereka ingin meminta bantuan warga sekitar untuk ikut mencari atau setidaknya memberi informasi. Kampung itu tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya sebagian masih berbentuk panggung kayu. Di depan salah satu rumah, beberapa pria tua sedang duduk sambil minum kopi. Mereka menyambut kedatangan Pak Harno dengan ramah, tapi wajah mereka berubah serius saat mendengar ada pekerja yang hilang masuk hutan. "Masuknya malam?" tanya salah satu pria tua yang dipanggil Pak Laman. Rahmat mengangguk. "Iya Pak, sekitar tengah malam." Pak Laman dan dua pria lain saling pandang. Ekspresi mereka tidak heran, tapi juga tidak kaget, seolah-olah cerita seperti itu pernah mereka dengar. "Sudah berapa lama kerja di situ?" tanya pria lain. "Baru mulai, belum sampai seminggu," jawab Pak Harno. Pak Laman menghela napas pelan. Kalau masuknya ke arah belakang barak, itu memang jalur hutan lama. Rahmat langsung bertanya, "Memang kenapa Pak?" Pria tua itu menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. "Di sini orang-orang dulu sering cerita tentang kota yang tidak semua orang bisa lihat." Pak Harno terlihat tidak sabar. "Maksudnya bagaimana Pak? Kami ini cari orang hilang." Pak Laman tidak tersinggung. Ia tetap berbicara pelan. "Namanya Saranjana." Rahmat dan Udin langsung terdiam. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi entah kenapa terasa familiar. "Itu cuma cerita orang dulu. Katanya kota besar, jalannya lebar, gedungnya tinggi, tapi cuma orang tertentu yang bisa lihat." Pak Harno mencoba tetap logis. "Pak, kami butuh fakta, bukan cerita." Pak Laman mengangguk pelan. "Saya tidak bilang itu pasti benar, tapi sudah ada beberapa kejadian orang hilang di sekitar hutan itu. Masuk sendiri, tidak ada bekas keluar." Rahmat merasa tenggorokannya kering. Ia teringat cahaya yang pernah ditunjukkan Junaidi malam itu. "Kalau memang ada kota seperti itu, kenapa orang lain gak lihat?" tanya Udin pelan. "Katanya hanya yang dipanggil," jawab Pak Laman singkat. "Dipanggil sama siapa?" tanya Rahmat. Pria tua itu mengangkat bahu. "Tidak ada yang tahu. Ada yang bilang makhluk di sana hidup berdampingan dengan manusia, tapi beda dunia. Ada juga yang bilang itu cuma alam lain yang sesekali terbuka." Pak Harno terlihat semakin tidak nyaman. Ia bukan orang yang percaya hal seperti itu, tapi kejadian yang menimpa Junaidi membuatnya sulit mengigabaikan cerita tersebut. "Kalau memang begitu, apa ada cara untuk mengembalikan orang yang sudah masuk?" tanya Pak Harno. Pak Laman terdiam cukup lama. "Kalau memang sudah masuk, jarang yang kembali." Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Setelah pertemuan itu, beberapa warga kampung ikut membantu menyisir bagian hutan yang jarang dilewati. Mereka membawa parang dan anjing pelacak sederhana. Namun sampai sore, tidak ada tanda-tanda keberadaan Junaidi. Saat perjalanan pulang ke proyek, Pak Harno lebih banyak diam. Rahmat duduk di belakang mobil dengan pikiran kacau. Udin menatap jalan tanpa berbicara. Malamnya, setelah makan, para pekerja berkumpul di depan barak. Pembicaraan tidak lagi tentang pekerjaan, tapi tentang cerita yang mereka dengar. "Kalau memang kota itu ada, berarti Junaidi ke sana?" tanya salah satu pekerja. "Jangan ngomong sembarangan, potong yang lain." Rahmat berkata pelan. Dia memang pernah bilang lihat lampu kayak kota. Beberapa orang langsung menoleh padanya. "Kamu yakin dia nggak cuma halusinasi?" tanya Selamat. Rahmat menggeleng. Waktu itu dia kelihatan serius, nggak kayak bercanda. Pak Harno yang duduk agak jauh mendengar kecakapan itu. Ia teringat sesuatu yang sempat ia anggap sepele. Beberapa hari sebelum berangkat dari desa, saat mereka masih di balai desa mengurus berkas, Junaidi sempat mendekatinya. "Pak," katanya waktu itu, "kalau ada kota lain selain yang kita lihat, apa mungkin kita bisa tinggal di sana?" Pak Harno waktu itu hanya tertawa. "Kota mana lagi? Kamu ini kebanyakan nonton film." Junaidi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Kini pertanyaan itu terngiang kembali di kepala Pak Harno. Ia mulai merasa bersalah. Ia yang membawa para pemuda itu ke tempat asing. Ia yang meyakinkan keluarga mereka bahwa semuanya aman. Malam semakin larut.
beberapa pekerja memilih masuk kamar lebih awal. Namun Rahmat sulit tidur. Ia terus memikirkan cerita tentang kota yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Sekitar pukul 11 malam, listrik genset dimatikan seperti biasa. Barak menjadi gelap, hanya suara hutan yang terdengar. Rahmat terbangun karena merasa ada cahaya masuk dari celah jendela. Ia duduk pelan agar tidak membangunkan yang lain. Dari balik jendela kecil, ia melihat ke arah hutan. Di antara pepohonan, ada titik-titik cahaya. Tidak banyak, tapi cukup jelas untuk dilihat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin membangunkan Udin, tapi tubuhnya terasa berat. Ia hanya bisa menatap. Cahaya itu tidak bergerak seperti senter, terlihat stabil, seperti lampu yang terpasang tetap. Beberapa detik kemudian, cahaya itu bertambah banyak. Seolah-olah ada barisan lampu yang menyala bersamaan. Rahmat menahan nafas. Lalu perlahan, cahaya itu meredup dan menghilang satu persatu. Keesokan paginya, Rahmat menceritakan apa yang ia lihat. Kali ini ia tidak tertawa atau meremehkan cerita Junaidi. Wajahnya pucat saat berbicara. Beberapa pekerja mulai percaya bahwa kejadian ini bukan sekedar orang tersesat di hutan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pak Harno berdiri di depan mereka. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Kita tetap cari dengan cara yang masuk akal. Tapi kalau memang ada hal yang di luar pemahaman kita juga harus hati-hati. Sejak hari itu, nama Saranjana mulai sering disebut di antara para pekerja. Bukan lagi sebagai cerita iseng, tapi sebagai kemungkinan yang menakutkan. Dan di dalam hati Pak Harno, pertanyaan Junaidi terus berputar tanpa jawaban. Setelah cerita tentang kota misterius semakin sering dibicarakan, Pak Harno memutuskan melakukan pencarian lebih dalam. Ia tidak ingin pulang tanpa membawa kabar yang jelas. Ia mengumpulkan 10 orang pekerja yang fisiknya kuat, termasuk Rahmat, Udin, dan Slamet. Beberapa warga kampung juga ikut membantu. Mereka berangkat pagi-pagi sekali sebelum pekerjaan proyek dimulai. Masing-masing membawa senter, parang, dan bekal air minum. Udara pagi masih lembab, tanah hutan terasa lunak karena sempat hujan malam sebelumnya. Seorang warga kampung bernama Arman berjalan paling depan. Ia sudah biasa masuk hutan untuk berburu atau mencari kayu. Ia memperhatikan tanah dengan teliti. Sekitar 200 meter dari belakang Barak, Arman berhenti. Ia berjongkok dan menunjuk tanah. "Ada bekas sepatu," katanya. Semua mendekat. Di tanah yang agak basah, terlihat jelas cetakan sepatu dengan pola yang berbeda dari sandal warga kampung. Rahmat langsung mengenali. "Itu sepatu Junaidi, solnya agak miring di bagian belakang," katanya cepat. Pak Harno menunduk melihat lebih dekat. Bekas itu mengarah ke dalam hutan. "Berarti memang dia masuk sini," ucap Slamet pelan. Mereka mengikuti jejak tersebut perlahan. Awalnya mudah dilihat karena tanah masih lembek. Namun semakin ke dalam, tanah berubah menjadi campuran akar dan daun kering. Sekitar setengah jam berjalan, hutan mulai terasa berbeda. Pohon-pohon lebih rapat, cahaya matahari sulit menembus. Suasana menjadi lebih sunyi. Arman kembali berhenti. Di depannya terlihat area yang agak terbuka, tidak terlalu luas, mungkin seukuran lapangan bulu tangkis. Tanahnya lebih rata dibandingkan sekitarnya. "Jejaknya ke sana," katanya. Mereka berjalan masuk ke tanah lapang itu. Bekas sepatu masih terlihat jelas sampai di bagian tengah. Lalu berhenti. Tidak ada jejak lanjutan, tidak ada tanda ia berbalik arah, tidak ada bekas seret atau bekas lari, seolah-olah langkah itu berakhir begitu saja di tengah tanah kosong. Semua orang terdiam. Rahmat berjalan memutari area itu, berharap menemukan jejak lain. Udin menyibakkan daun-daun kering di pinggir lapangan kecil tersebut. Namun tidak ada apa-apa. "Mana mungkin orang berhenti terus hilang begitu saja," kata Slamet dengan suara pelan. Pak Harno mencoba berpikir logis. Mungkin tanah di sini keras, jadi jejaknya tidak kelihatan. Arman menggeleng. Kalau dia lanjut jalan, tetap ada bekas daun yang terinjak. Ini tidak ada. Udin menelan ludah. Berarti dia memang... Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Mereka memperluas pencarian di sekitar tanah lapang itu selama hampir 2 jam, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda keberadaan Junaidi. Menjelang sore,
Kabut tipis mulai turun lebih cepat dari biasanya. Arman menyarankan untuk kembali sebelum gelap total. Hutan di daerah itu tidak mudah dilewati malam hari. Pak Harno sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Besok kita lanjut lagi. Namun saat mereka hendak berbalik arah, Rahmat tiba-tiba merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih dingin. Suara serangga yang tadi terdengar pelan mendadak hilang. "Pak," katanya pelan. Semua berhenti. Di ujung tanah lapang, di antara pepohonan, terlihat cahaya. Awalnya hanya satu titik, lalu bertambah banyak. Bukan seperti cahaya matahari atau senter. Cahaya itu teratur dan sejajar, seperti lampu jalan yang berdiri rapi. "Lihat itu," bisik Udin. Kabut yang tadi tipis kini semakin tebal, tapi justru membuat cahaya itu semakin jelas. Di balik kabut, siluet bangunan tinggi mulai terlihat. Bentuknya tegas. Ada yang seperti gedung bertingkat, ada yang menyerupai menara. Suara samar terdengar, seperti kendaraan melintas di jalan aspal. Ada juga suara orang berbicara, meski tidak jelas apa yang dikatakan. Beberapa pekerja mundur satu langkah. Arman memegang parang lebih erat. "Itu bukan kampung manapun," katanya pelan. Rahmat merasa lututnya lemas. Pemandangan itu sama persis dengan yang pernah diceritakan Junaidi. Gedung-gedung tinggi berdiri di tengah hutan. Jalan terlihat terang. Lampu menyala seperti kota besar. "Pak, itu kota," gumam Udin. Pak Harno tidak bisa menjawab. Ia menatap lurus ke depan dengan wajah tegang. Di antara cahaya itu, sebuah sosok berdiri tidak jauh dari batas hutan dan kota tersebut. Sosok itu menghadap ke arah mereka. Rahmat memicingkan mata. Itu Junaidi. Udin langsung menatap lebih fokus. Sosok itu memang terlihat seperti Junaidi. Tinggi badan dan bentuk tubuhnya sama. Ia berdiri diam, tidak bergerak. "Jun!" teriak Rahmat tanpa sadar. Sosok itu tetap diam. Wajahnya terlihat tenang, tidak panik, tidak meminta tolong. "Jun, pulang!" teriak Udin lebih keras. Suara mereka seperti tertahan, tidak ada gema, tidak ada jawaban. Pak Harno memberanikan diri melangkah satu langkah ke depan. "Junaidi!" panggilnya tegas. Begitu namanya disebut, cahaya di belakang sosok itu mulai meredup. Gedung-gedung tinggi perlahan memudar seperti bayangan yang ditarik kabut. Rahmat maju 2 langkah, tapi Arman langsung menarik lengannya. "Jangan!" Dalam hitungan detik, seluruh pemandangan itu hilang. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi sosok Junaidi. Yang tersisa hanya tanah lapang kosong dan hutan gelap di sekelilingnya. Suara angin kembali terdengar. Serangga mulai bersuara lagi seperti biasa. Semua orang berdiri membeku. Udin terduduk di tanah. "Tadi itu nyatakan?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang langsung menjawab. Pak Harno mengusap wajahnya dengan tangan kasar. Ia mencoba memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Tapi semua orang melihat hal yang sama. Arman bicara pelan. "Kalau sudah lihat seperti itu, biasanya orang tidak bisa ikut campur." Rahmat menatap tanah tempat jejak sepatu berhenti. Dadanya terasa sesak. "Kita nggak bisa ninggalin dia begitu saja," katanya. Pak Harno menatap ke arah hutan yang kini kembali biasa. Tidak ada tanda kota apapun. "Kita tidak tahu itu apa," katanya pelan. "Dan kita tidak tahu kalau kita masuk lebih jauh, apa kita bisa kembali." Malam semakin turun. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke barak dengan langkah cepat. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Sesampainya di barak, wajah mereka sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi. Pekerja lain langsung bertanya, tapi tidak ada yang mampu menjelaskan dengan jelas. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Semua tahu, pencarian sudah membawa mereka ke batas yang tidak bisa dijelaskan lagi dengan akal. Jejak itu berhenti bukan karena tanahnya keras, tapi karena memang disitulah langkah Junaidi berakhir
di dunia yang mereka kenal. Setelah kejadian di Tanah Lapang itu, suasana proyek tidak pernah benar-benar kembali normal. Beberapa pekerja mengajukan permintaan pindah lokasi. Ada juga yang memilih berhenti meski kontraknya belum selesai. Perusahaan akhirnya memutuskan menghentikan sementara proyek di bagian belakang area yang berbatasan langsung dengan hutan. Pak Harno mengumpulkan 8 pekerja asal Desa Sumber. Wajahnya terlihat lelah. Ia sudah berdiskusi dengan pihak perusahaan dan aparat setempat. Hasilnya tetap sama. Tidak ada bukti fisik yang bisa dijadikan dasar pencarian lanjutan. "Kita akan pulang dulu," katanya singkat. "Soal proyek nanti dipikirkan lagi." Rahmat dan Udin tidak banyak bicara. Mereka tahu keputusan itu bukan karena proyek selesai, tapi karena keadaan sudah tidak memungkinkan. Perjalanan kembali terasa lebih berat dibandingkan saat berangkat. Di atas kapal, tidak ada lagi obrolan tentang rencana membeli motor atau memperbaiki rumah. Semua diam dengan pikiran masing-masing. Rahmat beberapa kali berdiri di tepi dek, menatap laut tanpa tujuan. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat sosok yang berdiri di depan cahaya kota itu. Wajahnya terlihat jelas dan tenang, bukan seperti orang yang tersesat atau ketakutan. Udin lebih banyak menyendiri. Ia merasa bersalah karena tidak mencegah Junaidi malam itu. Ia terus mengulang-ulang dalam pikirannya. Seandainya ia bangun dan menahannya, mungkin semuanya berbeda. Pak Harno sendiri jarang keluar dari tempat duduknya. Ia sibuk memikirkan bagaimana menyampaikan kabar ini kepada keluarga Junaidi. Tidak ada jasad, tidak ada surat resmi kehilangan yang jelas, hanya cerita yang sulit dipercaya. Sesampainya di Desa Sumber, kedatangan mereka disambut keluarga masing-masing. Namun ketika orang-orang melihat bahwa satu orang tidak ikut turun dari mobil, suasana berubah. Ibu Marni berdiri paling depan. Ia mencari wajah anaknya di antara para pekerja. Ketika tidak menemukannya, ia langsung mendekati Rahmat. "Junaidi mana?" tanyanya dengan suara pelan. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada Pak Harno. Pak Harno maju dan berbicara hati-hati. "Bu, ada kejadian di lokasi kerja. Junaidi hilang saat di area proyek." Ibu Marni tampak tidak langsung mengerti. "Hilang bagaimana? Dia kan kerja sama kalian." Pak Harno mencoba menjelaskan tanpa menyebut hal-hal yang terlalu aneh. Ia hanya mengatakan bahwa Junaidi tidak ditemukan saat apel pagi dan diduga masuk ke hutan. Ibu Marni terduduk di kursi kayu di depan rumahnya. Wajahnya kosong, tidak ada tangisan keras, hanya napas yang terdengar berat. "Sudah dicari?" tanyanya pelan. "Sudah, Bu. Kami cari sampai ke dalam hutan," jawab Rahmat. Namun mereka tidak berani menceritakan tentang cahaya dan kota yang muncul. Mereka tahu cerita itu hanya akan membuat keadaan semakin sulit diterima. Hari-hari berikutnya di Desa Sumber dipenuhi pembicaraan tentang hilangnya Junaidi. Ada yang bilang mungkin ia tersesat dan belum ditemukan. Ada yang menduga ia diterkam binatang. Tidak sedikit juga yang mulai mengaitkannya dengan cerita-cerita lama tentang tempat angker. Ibu Marni setiap pagi tetap menyapu halaman seperti biasa. Namun kini ia sering berhenti dan menatap jalan desa, seolah menunggu seseorang datang dari kejauhan. Seminggu berlalu tanpa kabar baru. Suatu malam, Rahmat bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tempat yang tidak dikenalnya. Jalanan lebar dan bersih. Lampu-lampu menyala terang. Bangunan tinggi berdiri di kiri kanan. Tidak ada hutan di sekitarnya, hanya gedung dan jalan beraspal. Ia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Saat menoleh, ia melihat Junaidi berdiri beberapa meter darinya. Penampilannya sama seperti terakhir kali Rahmat melihatnya. Tidak terlihat kotor atau terluka. Wajahnya biasa saja. "Jun!" seru Rahmat dalam mimpi itu. Junaidi tersenyum kipis. "Kamu sudah pulang?" Rahmat mengangguk cepat. "Kita semua cari kamu. Ayo pulang. Ibumu nunggu." Junaidi menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja di sini." Rahmat merasa bingung. Di sini itu di mana? Junaidi menoleh ke sekelilingnya. Kota yang dulu kulihat. Rahmat merasakan hawa aneh,
tapi tidak seperti rasa takut. Lebih seperti perasaan bahwa ia berada di tempat yang bukan untuknya. "Ayo ikut aku," kata Rahmat. Junaidi kembali menggeleng. "Aku nggak bisa pulang." "Kenapa?" "Memang bukan jalanku lagi," jawabnya singkat. Sebelum Rahmat sempat berkata apa-apa lagi, suasana di sekitarnya mulai kabur. Gedung-gedung memudar, suara kendaraan menghilang. Rahmat terbangun dengan nafas cepat, keringat dingin membasahi punggungnya. Keesokan paginya, ia langsung mendatangi rumah Udin dan menceritakan mimpinya. Udin terdiam cukup lama setelah mendengar cerita itu. "Mimpimu detail banget," katanya pelan. Rahmat mengangguk. Rasanya bukan cuma mimpi biasa. Kabar tentang mimpi itu akhirnya sampai juga ke telinga warga lain, termasuk Ibu Marni. Ketika Rahmat menceritakannya dengan hati-hati, Ibu Marni hanya menangis pelan. Kalau memang dia baik-baik saja, Ibu cuma bisa pasrah, katanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi pencarian lanjutan, tidak ada laporan tambahan. Secara resmi, Junaidi hanya dianggap hilang saat bekerja di luar pulau. Namun bagi warga Desa Sumber, cerita itu tidak berhenti di situ. Setiap kali ada pemuda yang berniat merantau ke Kalimantan, orang-orang tua di desa selalu memberi pesan. Kalau kerja, fokus kerja, jangan ikut-ikut masuk hutan malam-malam. Ada juga yang lebih terang-terangan berkata, kalau lihat cahaya seperti kota di tengah hutan, jangan dekati. Cerita tentang kota bercahaya menyebar pelan-pelan. Nama Saranjana mulai disebut sebagai peringatan, bukan sekedar dongeng. Rahmat dan Udin tetap melanjutkan hidup mereka di desa. Tapi setiap kali malam tiba dan lampu-lampu rumah mulai menyala, Rahmat kadang teringat jalan lebar dalam mimpinya. Ia tidak pernah lagi melihat cahaya aneh di hutan manapun, tapi ia yakin satu hal. Apa yang mereka lihat waktu itu bukan hayalan bersama. Di rumah kecilnya Ibu Marni masih menyimpan kamar Junaidi apa adanya. Tidak ada yang diubah. Ia tidak pernah benar-benar menganggap anaknya sudah tidak ada. Baginya, Junaidi hanya berada di tempat yang tidak bisa ia datangi. Dan bagi Desa Sumber, kisah itu menjadi pelajaran yang tidak tertulis. Tidak semua tempat yang terlihat indah memang ditujukan untuk manusia. Beberapa tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Proyek bangunan di Kalimantan sudah lama selesai. Para pekerja kembali ke kampung masing-masing. Ada yang membuka usaha kecil, ada yang kembali menjadi buruh, ada juga yang merantau lagi ke tempat lain. Namun satu hal yang tidak pernah benar-benar selesai adalah cerita tentang Junaidi. Di Desa Sumber, namanya masih sering disebut kalau orang-orang berkumpul di warung kopi atau setelah sholat maghrib di teras rumah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Anak-anak muda yang dulu masih sekolah sekarang sudah tumbuh dewasa. Setiap kali ada yang bilang ingin merantau ke Kalimantan, orang-orang tua pasti saling pandang. Lalu salah satu dari mereka mulai bercerita pelan tentang kejadian yang dulu. Ibunya Junaidi masih tinggal di rumah yang sama. Rumah yang dulu ingin diperbaiki oleh Junaidi dengan uang hasil kerjanya. Dindingnya masih dari papan, atapnya beberapa kali bocor kalau hujan deras. Warga desa sempat bergotong royong membantu memperbaiki sebagian rumah itu. Bukan karena merasa kasihan saja, tapi karena mereka merasa punya tanggung jawab. Junaidi berangkat bersama rombongan dari desa dan pulangnya hanya tinggal cerita. Ibunya tidak pernah benar-benar percaya kalau anaknya sudah tiada. Ia juga tidak yakin anaknya masih hidup. Yang ia rasakan hanya kosong. Setiap sore ia masih duduk di depan rumah, memandang jalan kecil yang menuju ke arah sawah. Kadang ia seperti menunggu seseorang datang dari kejauhan. Tapi sampai sekarang, yang datang hanya angin dan suara motor warga yang lewat. Teman Junaidi yang dulu satu barak dengannya masih menyimpan rasa bersalah. Ia yang bermimpi bertemu Junaidi beberapa malam setelah kepulangan mereka, tidak pernah bisa melupakan wajah itu. Dalam mimpinya, Junaidi terlihat sehat, tidak terluka, tidak ketakutan. Ia berdiri di tengah kota yang terang dengan gedung-gedung tinggi dan jalan yang ramai. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tapi tidak bisa kembali. Mimpi itu terasa sangat nyata. Sampai sekarang temannya itu masih ingat detailnya. Lampu-lampu putih di sepanjang jalan, suara kendaraan yang terdengar jelas,
dan pakaian yang dipakai Junaidi terlihat bersih, seperti orang yang bekerja di tempat bagus. Bukan seperti kuli bangunan yang penuh debu semen. Tapi setiap kali ia mencoba menceritakan lebih jauh, suaranya selalu mengecil sendiri, seolah ada bagian dari ingatannya yang tidak boleh diucapkan. Sejak kejadian itu, warga Desa Sumber jadi lebih berhati-hati. Kalau ada tawaran kerja dari luar pulau, mereka tidak langsung tergiur. Mereka mencari informasi lebih dulu, memastikan alamat perusahaan jelas, memastikan nama pekerja benar-benar terdaftar. Mandor yang dulu membawa rombongan juga berubah. Ia tidak lagi asal merekrut orang tanpa memastikan data lengkap. Ia merasa kehilangan satu orang itu menjadi beban yang akan dibawanya sampai tua. Cerita tentang kota bercahaya di tengah hutan pun menyebar pelan-pelan. Tidak hanya di Desa Sumber, tapi juga di desa sekitar. Ada yang menyebutnya kota gaib. Ada yang bilang itu hanya halusinasi orang yang terlalu lelah. Ada juga yang percaya bahwa itu memang dunia lain yang berdampingan dengan dunia manusia. Apapun penjelasannya, satu hal yang mereka sepakati, tidak semua yang terlihat indah harus dikejar. Dulu, Junaidi hanya ingin hidup lebih baik. Ia ingin memperbaiki rumah ibunya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses di tanah orang. Keinginan itu tidak salah. Semua orang pasti ingin kehidupan yang lebih layak. Tapi dari kisahnya, warga desa belajar bahwa ambisi juga perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Kadang ada tanda-tanda yang sebenarnya sudah terlihat tapi diabaikan karena terlalu fokus pada tujuan. Mimpi tentang kota asing, perasaan aneh yang datang tiba-tiba, pertanyaan-pertanyaan yang terdengar tidak biasa. Semua itu dulu dianggap hal sepele. Setelah semuanya terjadi, barulah mereka sadar bahwa mungkin itu bukan kebetulan. Kisah ini mengajarkan bahwa keinginan untuk mengubah nasib adalah hal yang wajar. Merantau bukan sesuatu yang salah. Banyak orang desa yang berhasil karena berani keluar dari kampung halaman. Tapi keberanian harus disertai dengan doa, kehati-hatian, dan kesadaran bahwa tidak semua jalan cocok untuk semua orang. Tidak semua gemerlap berarti rezeki. Tidak semua panggilan harus dijawab. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Manusia boleh berusaha dan bermimpi, tapi tetap ada batas yang tidak terlihat. Batas itu kadang baru terasa ketika sudah terlewati. Warga Desa Sumber sekarang sering mengingatkan anak-anak muda mereka. Kalau merantau, niatnya baik, jalannya harus jelas. Jangan gampang percaya pada hal yang tidak masuk akal. Mereka tidak melarang siapapun pergi. Mereka hanya ingin tidak ada lagi ibu yang menunggu tanpa kepastian. Setiap kali musim kabut datang dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, beberapa warga yang pernah ke Kalimantan mengaku masih teringat suasana hutan di sana. Hutan yang terlihat biasa di siang hari, tapi terasa berbeda saat malam turun. Ada yang pernah bersumpah melihat cahaya samar di antara pepohonan, walau tidak ada bangunan apapun di peta. Cerita itu mungkin akan terus hidup, bahkan ketika generasi yang mengalami langsung sudah tidak ada. Akan selalu ada yang penasaran, akan selalu ada yang bertanya, apakah kota itu benar-benar ada atau hanya bayangan dari keinginan manusia sendiri? Namun bagi Desa Sumber, jawabannya tidak lagi terlalu penting. Yang penting adalah mereka belajar dari kehilangan. Mereka belajar bahwa tidak semua hal bisa dimiliki, tidak semua tempat bisa didatangi, dan tidak semua orang yang pergi bisa kembali. Kadang kehilangan bukan karena kurang usaha, bukan karena tidak dicari dengan sungguh-sungguh, tapi karena memang ada tempat yang sekali dimasuki bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Dan jauh di dalam hutan Kalimantan, ketika kabut turun pelan dan suasana mendadak sunyi, sebagian orang masih percaya bahwa kota itu tetap berdiri seperti biasa. Lampunya menyala terang, jalannya ramai, gedung-gedungnya tinggi. Sebuah kota yang tidak tercatat di peta. Sebuah kota yang hanya terlihat oleh mereka yang dipanggil, dan entah siapa lagi nanti yang namanya akan disebut pelan oleh angin malam, lalu melangkah mengikuti cahaya yang tidak semua orang bisa lihat. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam kisah ini selalu ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil.
Terima kasih sudah menonton video di channel Boserem. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.